Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jalan Kemang Utara di Jakarta. Dan kita masih terus-menerus di dalam membicarakan mengenai time and work, waktu dan kerja. Dan kita sudah membahas beberapa aspek daripada topik ini. Dan saya percaya saudara yang mengikuti itu sudah mempunyai suatu konsep-konsep yang semakin lama semakin utuh dan benar. Betapa realita hidup di dalam keselamatan itu merupakan sesuatu yang ajaib. Bahkan setiap pengisian waktu itu merupakan pertanggungjawaban iman. Di tengah realita waktu yang sudah terjerat dengan berbagai macam dosa. Sehingga dalam Efesus pasal 5 disebutkan time is evil. Tetapi kita tetap diberikan kepada Tuhan kuasa untuk bisa menangkap akan anugerah Tuhan yang disediakan. Sehingga di tengah jebakan waktu yang seperti itu, kita bisa menangkap waktunya Allah yang disebut sebagai kairos. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai di tengah waktu yang seperti itu, kita seharusnya belajar dari bijak menjadi lebih bijaksana melalui segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Termasuk melalui binatang, bahkan binatang yang kecil yang di dalam Amsal Sulaiman pasal 30 disebutkan. Belajarlah dari semut yang mengumpulkan makanan, yang bekerja dengan keras sekali pada musim panas, sebelum datang musim hujan, di mana mereka tidak bisa melakukan itu lagi. Jadi belajar untuk rajin, belajar untuk punya plan, belajar punya strategi, belajar untuk mengerti apa yang mesti dilakukan. Belajar untuk bekerja sama. Belajar untuk saling melindungi. Belajar untuk menyediakan, mengumpulkan akan makanan pada masa di mana waktu itu masih bisa dipakai dengan semaksimal mungkin. Nah, kita kalau melihat akan hidup ini, kehidupan kita ini bukan hanya diwarnai oleh beberapa kelemahan yang kita sebagai manusia itu miliki. Seringkali kita itu menjadi pemalas. Kita seringkali tidak bertanggung jawab. Kita seringkali melakukan tidak sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Kita kadang-kadang bahkan tidak menghargai talenta yang Tuhan itu sediakan. Kita bahkan kadang-kadang berpikir, menafsirkan keliru. Bahkan menginginkan talenta yang Tuhan sediakan bagi orang lain dan bukan untuk kita. Kadang-kadang kita merasa iri dengan talenta yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi kita bahkan menghina dan tidak menyukai talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menganggap Tuhan itu tidak adil. Kita diam-diam seperti hamba yang jahat, yang menyimpan kedengkian, yang menyimpan kemarahan. Sama seperti dalam Matius pasal 25, di mana hamba yang mendapatkan 1 talenta, meskipun tidak menghambur-hamburkan uang, meskipun tidak membuat talenta itu hilang sama sekali, tetapi mempunyai prejudis, mempunyai prasangka, pikiran negatif, kemarahan terhadap Tuhan, bahkan cenderung kebencian, sampai mengatakan, engkau itu adalah manusia yang menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Engkau menginginkan seolah-olah hanya memeras, memperalat kami. Kamu sendiri tidak melakukan apa-apa. Waduh, Tuhan itu dinilai seperti itu. Padahal tidak mengerti bahwa manusia dengan segala sesuatu yang ada padanya, itu adalah anugerah. Itu adalah privilege, hak istimewa. Tuhan adalah Allah yang ajaib, yang tidak pernah membutuhkan akan tambahan kekuatan, tambahan bijaksana. Oleh karena itu Tuhan yang sempurna sebenarnya tidak membutuhkan kita. Tetapi diberikan kepada kita hak istimewa supaya ikut mengambil bagian di dalam pekerjaan yang mempunyai nilai abadi ini. Sehingga kadang-kadang kita itu juga terjebak dengan spirit dan asumsi seperti orang yang mendapat talenta yang pertama, yang akhirnya disebut oleh Tuhan sebagai hamba yang jahat, yang akhirnya dicampakkan, ditolak, tidak boleh ikut ambil bagian lagi di dalam sukacita surgawi yang Tuhan sediakan. Jadi
Saudara yang kami hormati, setelah kita membicarakan beberapa sesi mengenai time and work, kali ini kita belajar dari binatang kecil yang Amsal Sulaiman pasal yang ke-30 sebut, yaitu dari semut. Tentu Anda semua mengenal akan keunikan daripada binatang kecil ini, yang mempunyai sesuatu indera yang begitu kuat, yang kadang-kadang itu puluh-puluh meter jauh di dalam tanah, tetap juga bisa mencium, gitu. Bisa mengerti, bisa menangkap di mana sebetulnya ada makanan yang bisa dimakan. Sehingga dengan cepat mereka itu berkumpul dan beramai-ramai, bahkan membuat jalan khusus, tahu bagaimana treknya nanti untuk kembali. Dan mengherankan sekali, kadang-kadang semut-semut itu bekerja itu dengan bekerja sama luar biasa untuk menyeberangi suatu yang ada airnya. Kadang-kadang mereka membuat jembatan dari tubuh teman-teman sendiri, saling rela untuk diinjak-injak untuk asal supaya tujuan daripada seluruh komunitas ini tercapai. Jadi semut belajar mengumpulkan makanan pada musim panas. Ini yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, itu unsur mengerti bahwa hidup ini tidak selalu ada di dalam kondisi yang oke dan baik. Berarti harus manusia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala macam kemungkinan, di mana kebutuhan-kebutuhan itu harus tetap terpenuhi. Kadang-kadang kebutuhan untuk berobat, kadang-kadang kebutuhan untuk menyekolahkan anak dan sebagainya. Sehingga seorang yang betul-betul adalah anak Tuhan yang mengerti prinsip kerja yang Tuhan mau, dia seharusnya berani menikah, berani punya anak. Dia sudah merencanakan, jangan sampai nanti anakku kalau masuk ke sekolah, aku tidak punya uang untuk membiayainya. Sehingga harus memberikan kepadanya suatu tekad dan rasa tanggung jawab untuk mempersiapkan itu bertahun-tahun sebelum anak itu mulai masuk ke sekolah. Belum lagi nanti dia akan tahu bahwa setiap stage daripada anak ini membutuhkan akan pertolongan, membutuhkan akan dukungan, membutuhkan rasa aman, membutuhkan rasa bahwa dirinya mampu. Sehingga orang tua harus mendampingi dia. Sehingga dia harus belajar. Kalau dia lahir dibesarkan dan keluarga tidak pernah melatih seperti itu. Kalau dia mau belajar dari semut saja, yang menyiapkan untuk masa yang di luar dugaan itu akan menyulitkan. Sehingga mumpung masih ada kesempatan untuk belajar, kita harus belajar. Yang dulunya kita tidak pernah terlatih, kita terlatih untuk bagaimana kita itu bisa berinteraksi dengan anak-anak yang lebih kecil ini. Bagaimana kita bisa menjadi teman bicaranya. Bagaimana kita itu bisa menjadi penolong untuk menjelaskan akan pekerjaan rumah yang anak itu nanti di sekolah akan mendapatkannya. Bagaimana saya bisa menjadi teman yang menyenangkan pada saat bermain dengan anak-anakku. Bagaimana saya bisa menjadi model dan contoh supaya anakku tahu bagaimana mengasihi sesama. Bagaimana kerjasama dengan orang lain. Bagaimana mengisi waktu kosong dan sebagainya dan sebagainya. Ratusan aspek harus dipersiapkan sebelum anak itu menjadi semakin besar, memasuki fase hidup yang berbeda, menghadapi tantangan-tantangan. Pada saat itu anak itu nanti akan berterima kasih oleh karena mengerti bahwa selama ini papa dan mamanya sudah membekali dia sebelum dia itu menghadapi akan tantangan-tantangan hidup yang sulit itu. Sehingga entah kenapa memasuki sekolah meskipun menghadapi kesulitan, anak itu tidak putus asa. Anak itu menjadi rajin. Anak itu mau bertanggung jawab. Anak itu mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Tidak usah disuruh anak itu belajar. Tidak usah disuruh anak itu mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak usah disuruh anak itu bangun pagi pada waktunya dan sebagainya. Jadi belajarlah dari semut. Dalam satu aspek saja kita sudah bisa melihat hidup ini menjadi berubah. Hidup ini menjadi lebih baik. Belajar semut bekerja dengan giat, kumpulkan makanan, bekal pada musim di mana dia masih bisa bekerja. Jadi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik begitu ya, karena kenapa di dalam Alkitab itu Tuhan juga memberikan supaya kita itu belajar dari semut.
Tapi lebih daripada itu, kalau saya memperhatikan, istilah daripada kerja itu sendiri kan seringkali disalahartikan. Jadi manusia itu bukan cuma bekerja bagi mereka-mereka yang sungguh-sungguh bekerja, itu kan kerja sampai mati-matian begitu, sampai justru tidak ada waktu untuk memberikan contoh-contoh atau melatih sebetulnya kepada anak apa yang seharusnya orang tua itu berikan begitu. Oleh karena terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk melatih. Untuk cari uang, mereka ada waktu karena mereka berpikir bahwa ini investment. Nanti kalau mereka besar, mau ke luar negeri, tidak usah susah-susah, mereka sudah punya modal untuk anak ini. Tetapi yang tidak dipikirkan itu adalah planning dan strategi ataupun perencanaan dan strategi untuk saat ini. Bagaimana mempersiapkan mereka itu untuk masuk sekolah. Sekolah yang makin lama makin sulit, sekolah yang makin lama makin tidak menyenangkan untuk anak. Itu kan tidak dipersiapkan, Pak. Lalu bagaimana itu? Ya itulah, seharusnya itu gereja pun berperan supaya mengingatkan akan banyak orang-orang tua yang sekarang masih muda, yang barangkali itu anaknya masih kecil-kecil. Seharusnya dipersiapkan sehingga mereka itu mengerti apa itu artinya menjadi orang tua yang mempersiapkan, sama seperti semut yang bekerja dengan keras pada musim panas, di mana mereka masih siap, anak itu masih bayi barangkali, atau bahkan ada yang istrinya baru mengandung, menikah baru beberapa bulan atau 1-2 tahun. Nah, seharusnya mulai mengantisipasi, menghadapi akan masa-masa di mana kebutuhan itu betul-betul itu akan hadir. Dan seharusnya mereka mempersiapkan dari sekarang. Dan setiap fase seperti tadi saya katakan, itu mengalami perubahan. Sehingga orang tua harusnya mengerti betapa kasihannya anaknya jikalau tidak dipersiapkan dan tidak dibekali. Karena dunia ini menjadi seringkali dunia yang tidak aman dan jahat. Di mana di sekolah pun, di sekolah Kristen pun yang baik, itu ada teman-temannya yang selalu bisa bullying dia, bisa memperlakukan dia dengan tidak fair, bisa menjadikan dia itu bahan ejekan, yang bisa menekan, yang bisa memeras, bahkan melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Nah, bagaimana orang tua itu mempersiapkan supaya anak itu dibekali dengan bekal-bekal yang dia perlukan di tengah dunia yang keras ini. Nah, itu sebetulnya salah satu aspek yang kita perlu belajar dari semut. Jadi bukan hanya soal rajin cari uang. Justru itu, Pak, itu yang saya mau tanyakan. Bagaimana kita itu, karena sekarang ini kan kita itu melihat gitu, kedua orang tua bekerja setengah mati, anak-anak ditinggal hanya dengan suster, dengan pembantu. Dan mereka itu ya ada perasaan bersalah, tapi cuma sedikit begitu. Oleh karena dalam pikiran mereka yang perlu itu adalah bekerja dengan keras sekarang ini, itu mempersiapkan mereka untuk masa depan. Padahal mereka kehilangan masa yang sekarang ini. Itu loh Pak yang saya Jadi pengen. kalau konsentrasi hanya kepada uang dan kekayaan, itu merupakan sesuatu yang kadang-kadang hidup menjadi imbalance, tidak balance. Jadi tekanan terlalu banyak di dalam area yang dia mau dan dia sukai saja, yang sebetulnya tanpa sadar itu sebenarnya kenikmatan untuk dirinya sendiri. Jadi kebanggaan untuk dirinya sendiri. Kesukaannya hanya bekerja, kumpulkan uang, mumpung ada opportunity, ada kesempatan. Sehingga menjadi semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Dan dia pikir dengan uang, dia sebetulnya bisa membeli segala-galanya. Tetapi dia lupa hidup ini punya puluhan aspek lain lagi yang harus dipertanggungjawabkan. Misalnya seperti tadi, aspek di dalam membekali akan jiwa anak-anaknya. Aspek di dalam membekali di dalam bidang sosial. Bagaimana anak itu bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Bagaimana anak mengembangkan hati nuraninya. Bagaimana anak itu bisa itu beradaptasi di tengah perubahan-perubahan daripada budaya yang tidak pernah ada habisnya ini. Dan sebagainya. Jadi memang betul Pak, memang betul sekali bahwa kita itu perlu begitu ya, menolong mereka, kita perlu mengingatkan kepada mereka. Tetapi kalau mereka itu sudah kemudian menjadi suatu seolah-olah kecanduan gitu, yang dipikirkan itu memang cuma uang dan kekayaan, harga diri, prestis di dalam kehidupan, maka sebetulnya apa yang tadi Bapak katakan bahwa bekerja, belajar
seperti semut. Itu yang mereka artikan hanya dari segi materi saja. Tetapi bukan seperti tadi apa yang Bapak katakan, misalnya membekali mereka di dalam aspek-aspek sosial, bagaimana mencintai orang lain, bagaimana menghargai pendapat orang, bagaimana mengampuni. Nah itu kan seolah-olah itu waktunya itu lalu menjadi tidak ada sama sekali. Mereka hanya menyerahkan itu kepada guru-guru sekolah minggu saja. Nah bagaimana Jadi Pak? ini sebetulnya budaya yang tidak baik yang sudah tercipta di dalam kehidupan manusia. Jadi budaya di mana manusia itu sebetulnya hanya menjadi makhluk ekonomi saja yang hanya memikirkan mengenai financial, mengenai uang, mengenai kekayaan, dan maunya cuma bekerja. Yang dia pikirkan dengan iming-iming begitu banyak sekali advertensi dalam setiap channel TV yang jumlahnya ratusan, lebih dari 300-400 channel TV ini. Itu hampir semuanya berisi selalu dengan tawaran-tawaran advertensi mengenai kemewahan dari sepatu, dari baju, dari mobil, dari rumah, segala sesuatu, sampai makanan, sampai apa saja. Semuanya itu membutuhkan akan uang yang banyak. Yang menyebabkan mata orang yang melihat sudah terbiasa bahwa hidup ini memang yang paling menentukan punya uang apa enggak. Ya memang ada unsur kebenarannya. Tanpa uang manusia juga tidak bisa rasanya, tidak bisa memenuhi akan kebutuhan hidup ini. Tetapi kita harus balance. Nah inilah, sebetulnya kalau kita mau belajar dari semut, itu yang Tuhan mau katakan melalui penulis Amsal ini adalah mempersiapkan realita hidup yang ternyata kita membutuhkan akan bekal-bekal tertentu. Nah bekal itu bukan bekal makanan saja. Kalau bagi semut makanan, tapi juga semut bukan cuma itu. Ternyata mereka itu juga membangun sarangnya, dan mereka itu tahu sekali bahwa ada binatang yang tukang makan semut, makan telur semut dan sebagainya, serangan dari binatang lain. Sehingga kadang-kadang semut membuat sarangnya begitu rupa, sehingga ada area-area yang tidak terjamah, tidak mungkin bisa dihancurkan. Sehingga semut tidak pernah dibinasakan. Maksud saya itu begini Pak, kan satu pihak kita tahu dan seperti yang Bapak tadi beberapa kali juga katakan bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan kan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi saja, tetapi juga ada hal-hal yang Tuhan itu sediakan, yaitu bagaimana kita membekali anak, bagaimana kita itu menanamkan benih-benih yang bernilai kekal di dalam kehidupan anak. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah kan tidak semua orang itu sadar. Jadi bagaimana kira-kira Pak tips untuk menyadarkan mereka-mereka yang sangat giat bekerja, yang sangat menekankan mengenai materi, keuangan, karier. Itu bagaimana caranya kita itu? Jadi memang itu kalau approach itu sebetulnya bisa variabelnya banyak sekali dan possibility banyak sekali. Ya, cuma kita perlu waspada bahwa yang basic saja seringkali itu baik lingkungan Kristen, gereja, keluarga Kristen seringkali itu mereka itu tidak lakukan. Yaitu yang utama. Sebenarnya seperti misalnya peran gereja itu komunitas yang harusnya mencipta budaya. Nah, komunitas yang mencipta budaya Kristen ini harus bisa menghadirkan nilai-nilai yang balance dalam hidup ini. Sehingga anggota-anggota gereja kalau sudah menjadi anggota gereja, bukan hanya mereka itu menjadi anggota gereja itu artinya supaya mereka itu memberikan perpuluhannya ke gereja atau mereka datang di dalam kegiatan-kegiatan, tapi supaya hidupnya diubah menjadi manusia baru. Mempunyai budaya yang berbeda. Nah budaya yang berbeda ini antara lain seperti tadi. Itu menjadi manusia yang mengerti sungguh. Dalam setiap aspek mereka mempertanggungjawabkannya. Berarti ada persiapan. Mau menikah persiapannya itu pada masa mereka belum punya anak. Mereka harus waspada. Mereka ini waktu sama seperti semut waktu musim panas. Mengumpulkan makanan. Karena mereka mau belajar. Mereka membentuk sistem dalam rumah tangga yang kondusif, di mana suami dan istri bukan cuma semata-mata kerja, kumpulkan uang, tetapi mereka juga mau menjadi manusia yang belajar, manusia yang mendisiplin diri, manusia yang bisa membagi waktu,
manusia bisa memberikan akan dirinya untuk melayani orang lain. Dan nanti yaitu mengajar anak-anaknya, membekali anak-anaknya. Jadi saudara yang kami kasihi, jikalau melihat akan hal seperti ini dan kami percaya bahwa sebetulnya melalui semut pun seperti Tuhan ingin kita belajar. Dan jangan kita pikir kalau dari Amsal 30 dikatakan mengenai belajar dari semut, maka hanya belajar soal mengumpulkan uang dan harta benda sebelum kita nanti suatu saat membutuhkannya. Tetapi lebih daripada itu. Oleh karena hidup ini ternyata mempunyai beberapa aspek yang maha penting yang harus diseimbangkan. Sehingga semuanya dipersiapkan dengan baik. Sama seperti seorang yang mau menikah seharusnya siap. Dan bagaimana dia siap? Dia harus belajar untuk mengenal pasangannya. Dia harus belajar untuk bekerja sama dengan pasangannya. Dia harus belajar untuk menghargai perbedaan dan sebagainya. Kalau dia tidak mau belajar, memasuki pernikahan itu menjadi conditional, tergantung kondisinya. Kalau kondisinya tidak baik, pasangannya itu kemudian menjengkelkan. Lalu masing-masing hidup dalam dunia sendiri-sendiri. Itu sudah terjadi namanya emotional divorce. Suatu perceraian emosi. Sehingga akibatnya seluruh rencana kekal Tuhan kemudian dibatalkan atau dihambat oleh pasangan yang sebetulnya hidupnya tidak pernah dipersiapkan. Belajarlah dari semut. Jadi kiranya Tuhan memberkati Anda semua yang masih ingin belajar, dan bagi kalian semua yang ingin bertanya ini dan itu, silakan hubungin kami dengan nomor telepon dari hotline kami 794-3829 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.